Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Dian Ratna Khairunisa, dengan NIM 023, dan rekan saya Kevin Wisdawati dengan NIM 007 akan menjelaskan mengenai materi sistem pernapasan, khususnya pada sistem pernapasan manusia. Nah, materi sistem pernapasan ini merupakan salah satu materi yang ada di kelas 8 dengan kompetensi dasar, yaitu menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan yang di poin 3.9, dan sementara itu yang di poin 4.9 yaitu menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Nah, apa itu sih sistem pernapasan? Nah, pernapasan itu sendiri disebut juga dengan respirasi. Pernapasan atau respirasi ini dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida atau CO2 yang menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, pertukaran gas. Nah, definisi lainnya yaitu pertukaran gas antara sel dengan lingkungannya. Kemudian selanjutnya yaitu alat-alat dalam sistem pernapasan. Nah, dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa terdapat sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia yang pertama yaitu terdiri dari hidung, kemudian ada faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, serta paru-paru, dan alveolus. Yang pertama yaitu rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara pernapasan pertama kali. Di dalam rongga hidung tersebut terdapat rambut-rambut hidung dan mukus. Dalam rongga hidung, udara mengalami perlakuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada penyaringan, dan yang kedua yaitu udara melalui proses penghangatan. Selanjutnya yaitu ada faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran makanan esofagus dan saluran respirasi trakea. Pada faring terdapat 3 bagian, yaitu nasofaring atau daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung. Kemudian yang kedua ada bagian orofaring yang membuka ke arah rongga mulut, dan ketiga yaitu laringofaring yang membuka ke arah laring. Di sebelah kiri tersebut terdapat gambar, bisa diamati ya. Pada bagian paling atas itu ada nasofaring, yang di tengah ada orofaring, dan selanjutnya. Next. Yang selanjutnya sistem pernapasan yaitu terdiri dari laring. Laring merupakan suatu organ yang terletak di bawah faring dan merupakan pangkal dari tenggorok. Laring itu tersusun oleh tulang rawan dan berfungsi menyalurkan udara dari faring ke trakea. Pada laring terdapat glotis atau bagian atas laring. Glotis tersebut akan menutup oleh jaringan penutup bernama epiglotis saat ada makanan yang lewat. Laring juga disebut sebagai kotak suara karena pada laring memiliki pita suara. Selanjutnya yaitu ada trakea. Trakea merupakan lapis luar yang terdiri atas jaringan ikat. Lapis tengah trakea terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan, sementara lapis terdalam terdiri atas jaringan epitel bersilia yang menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara pernapasan. Kemudian ada bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorok dengan jumlahnya yang sepasang menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Dapat dilihat kan pada gambar tersebut bahwa bronkus itu berupa cabang batang, bentuk-bentuknya seperti batang, bercabang. Nah, dinding bronkus itu terdiri atas 3 lapis, yaitu jaringan ikat, otot polos, dan jaringan epitel seperti pada trakea. Perbedaannya dengan trakea dan bronkus yaitu pada dinding trakea jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkar sempurna. Selanjutnya yaitu ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan kecil-kecil dari bronkus. Nah, pada bronkiolus ini
Ada sel-sel epitel berselia pada bronkiolus berubah menjadi sisi epitel. Pada bronkiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Bronkiolus akan berakhir pada alveolus. Selanjutnya yaitu ada paru-paru dan alveolus. Paru-paru manusia berjumlah sepasang kanan dan kiri. Setiap pasang paru-paru dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang dikenal dengan pleura. Paru-paru kanan ada 3 gelambir, sementara paru-paru kiri ada 2 gelambir. Nah, jumlah paru-paru tersebut, gelambirnya itu juga disesuaikan dengan organ yang ada di tubuh manusia, di mana pada bagian kiri karena ada jantung, maka paru-parunya ada 2 gelambir. Nah, selanjutnya itu di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu yang disebut dengan alveolus. Pada permukaan alveolus dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Selanjutnya yaitu mengenai mekanisme pernapasan manusia. Pernapasan manusia itu terdiri dari 2 proses, yaitu proses inspirasi atau pengambilan udara dan proses ekspirasi pengeluaran udara. Pernapasan berdasarkan cara melakukannya terbagi menjadi 2, yaitu pernapasan dada yang terjadi pada otot antar tulang rusuk dan pernapasan perut yang terjadi pada diafragma. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bagaimana mekanisme pernapasan dada. Saat proses inspirasi dapat dilihat bahwa di ilustrasi tersebut ketika udara masuk, maka tulang rusuk akan terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk sehingga volume rongga dada membesar. Sementara itu, ketika ekspirasi, berdasarkan ilustrasi tersebut dapat dilihat bahwa ketika udara keluar, maka tulang rusuk akan turun karena otot antar tulang rusuk relaksasi sehingga volume rongga dada mengecil. Selanjutnya yaitu pernapasan perut. Pernapasan perut pada proses inspirasi dari ilustrasi dapat dilihat bahwa ketika udara masuk, otot diafragma berkontraksi, menyebabkan diafragma mendatar sehingga volume rongga dada membesar. Sementara itu, proses ekspirasi dapat diketahui bahwa ketika udara keluar, otot diafragma relaksasi, maka otot perut berkontraksi. Diafragma akan melengkung ke rongga dada sehingga volume rongga dada mengecil. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fanny. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Dian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai volume udara pernafasan. Dalam gerakan pernafasan diatur oleh pusat pernafasan di otak. Sedangkan aktivitas saraf pernafasan dirangsang oleh rangsangan dari karbon dioksida. Pada umumnya, manusia mampu bernafas antara 15 sampai 18 setiap menitnya. Dalam frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain yaitu yang pertama adalah umur. Pada bayi atau balita mempunyai frekuensi bernafas lebih banyak jika dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini dikarenakan volume paru-paru yang relatif kecil dan sel-sel tubuh sedang berkembang sehingga membutuhkan banyak oksigen. Pada orang tua juga mempunyai frekuensi nafas yang lebih besar atau lebih banyak. Hal ini dikarenakan kontraksi otot-otot dada dan diafragma tidak sebaik saat masih muda sehingga udara pernafasan lebih sedikit. Kemudian yang kedua yaitu jenis kelamin. Dalam frekuensi pernafasan, wanita pada umumnya lebih banyak daripada laki-laki. Hal ini dikarenakan wanita pada umumnya memiliki volume paru-paru lebih kecil daripada laki-laki, sehingga frekuensi bernafasnya lebih banyak. Kemudian untuk faktor yang ketiga yaitu suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernafasannya. Hal ini berhubungan erat dengan peningkatan proses metabolisme tubuh. Kemudian untuk faktor yang keempat yaitu posisi tubuh. Posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernafasan. Pada tubuh yang berdiri, otot-otot kaki akan berkontraksi sehingga diperlukan tenaga untuk menjaga tubuh tetap tegak berdiri. Untuk itu diperlukan banyak oksigen dan diproduksi banyak karbon dioksida. Pada posisi berdiri, frekuensi pernafasannya meningkat. Pada posisi duduk atau tiduran, beban berat tubuh disangga oleh sebagian besar bagian tubuh sehingga terjadi penyebaran beban. Hal ini mengakibatkan jumlah energi yang diperlukan untuk menyangga tubuh tidak terlalu besar, sehingga frekuensi pernafasan juga rendah. Untuk faktor yang kelima yaitu kegiatan tubuh. Orang yang banyak melakukan kegiatan akan membutuhkan lebih banyak energi.
dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan kegiatan seperti tidur ataupun rebahan. Oleh karena itu, tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen untuk oksidasi biologi dan lebih banyak memproduksi zat sisa. Tubuh perlu meningkatkan frekuensi pernafasan agar dapat menyediakan oksigen yang lebih banyak. Gerakan pernafasan diatur oleh pusat pernafasan yang ada di otak dan disebut dengan medulla oblongata. Sebaliknya, syaraf pernafasan ini juga dipacu oleh kadar karbon dioksida yang di dalam darah. Kita dapat menahan nafas sementara waktu, tetapi bila kadar karbon dioksida dalam darah naik, maka akan timbul rangsangan untuk segera menghirup udara pernafasan dalam-dalam. Ketika darah melalui alveolus, kandungan karbon dioksidanya sama dengan di alveolus. Kemudian darah mencapai medulla oblongata yang mengandung sel-sel yang sangat kuat terhadap konsentrasi karbon dioksida dalam darah. Jika kandungan karbon dioksida ini naik di atas normal, medulla oblongata menanggapinya dengan meningkatkan banyaknya impuls saraf dan laju impuls saraf yang mengontrol aksi otot-otot pernafasan. Akibatnya adalah peningkatan pertukaran udara dalam paru-paru yang mengembalikan konsentrasi karbon dioksida dalam alveolus dengan cepat dan kemudian mengembalikan konsentrasi karbon dioksida darah ke konsentrasi normal. Dapat terlihat pada layar PowerPoint bahwa di situ terdapat macam-macam dari volume udara, yaitu volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan juga volume sisa. Di mana volume tidal merupakan udara yang dihirup dan dihembuskan dalam keadaan biasa yang banyaknya yaitu sekitar 500 cc atau 500 mili. Kemudian volume cadangan inspirasi atau komplementer yaitu udara yang sebanyak 1.500 cc atau mili yang masih dihembuskan yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi yang maksimum setelah inspirasi biasa. Kemudian ada volume cadangan ekspirasi atau suplementer, yaitu udara sebanyak 1.500 cc atau 1.500 mili yang dapat dihembuskan lagi pada ekspirasi maksimum dengan mengerutkan otot perut kuat-kuat. Kemudian yang terakhir yaitu udara residu, yaitu udara sebanyak 1.000 cc atau 1.000 mili yang tidak dapat dihembuskan lagi dan menetap pada paru-paru. Kemudian, selain keempat volume itu, ada juga kapasitas vital, yaitu volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi semaksimal mungkin juga, yang besarnya kurang lebih 3.500 cc atau 3.500 mili. Jadi, kapasitas vital itu adalah jumlah dari volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi dan juga ditambah volume cadangan ekspirasi, di mana jumlah dari volume tidal adalah sebesar 500 mili yang ditambah 1.500 mili dari cadangan inspirasi dan juga 1.500 mili dari volume cadangan ekspirasi yang apabila dijumlahkan akan menghasilkan 3.500 mili. Kemudian ada juga volume total paru-paru, yaitu volume udara yang dapat ditampung paru-paru semaksimal mungkin yang besarnya kurang lebih 4.500 cc atau 4.500 mili. Jadi, volume total paru-paru adalah jumlah dari volume sisa ditambah kapasitas vital, di mana kapasitas vital tadi adalah sebesar 3.500 mili. Kemudian untuk udara residu yaitu sebesar 1.000 mili, sehingga apabila dijumlahkan jumlahnya akan menjadi 4.500 mili. Kemudian untuk pertukaran gas dalam tubuh, di mana jenis pernafasan itu dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan secara eksternal dan juga internal. Pernafasan eksternal ini biasa terjadi di paru-paru. Pernafasan eksternal merupakan pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari kapiler darah dalam alveolus. Di mana yang sudah saya katakan tadi bahwa pernafasan eksternal ini terjadi di dalam paru-paru. Dalam proses ini, oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida keluar menuju atmosfer. Pada sistem pernafasan eksternal, oksigen di dalam alveolus paru-paru masuk ke kapiler arteri darah dengan cara berdifusi. Proses difusi dapat berlangsung karena adanya perbedaan tekanan parsial antara oksigen dalam alveolus dengan oksigen dalam kapiler darah. Tekanan parsial oksigen dalam alveolus lebih tinggi dibandingkan oksigen dalam kapiler darah. Proses difusi akan terjadi dari daerah yang bertekanan parsial tinggi ke daerah yang bertekanan parsial rendah. Di dalam kapiler arteri darah, oksigen kemudian diikat oleh hemoglobin. Proses reaksi pengikatan oksigen oleh hemoglobin melalui reaksi sebagai berikut, yaitu hemoglobin ditambahkan dengan oksigen akhirnya menghasilkan
oksihemoglobin, yaitu oksigen diikat oleh hemoglobin darah. Oksigen yang diikat dengan hemoglobin akan dibawa ke seluruh tubuh untuk diberikan ke sel mitokondria untuk proses oksidasi. Oksidasi dalam sel akan menghasilkan karbon dioksida yang kemudian akan diangkut lewat kapiler vena darah menuju alveolus. Karbon dioksida dalam alveolus ini akan dikeluarkan melalui paru-paru. Karbon dioksida diangkut sebagai ion bikarbonat. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. H+ ditambah HCO3- menghasilkan H2CO3 menjadi H2O plus CO2. Proses reaksi ini dibantu oleh enzim karbonat anhidrase yang terdapat dalam sel-sel darah merah. Kemudian selain itu juga ada pernafasan internal, di mana pernafasan ini terjadi di dalam tubuh. Pernafasan internal yaitu proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari kapiler darah ke sel-sel tubuh, atau pertukaran gas di dalam jaringan tubuh. Oksigen dan karbon dioksida bergerak secara berlawanan. Oksigen berdifusi dari darah ke dalam sel, sedangkan karbon dioksida berdifusi dari dalam sel menuju darah. Hemoglobin dalam darah berfungsi untuk mengikat dan melepaskan oksigen. Pada pernafasan internal, oksigen sudah terikat pada hemoglobin dalam bentuk oksihemoglobin yang diangkut menuju sel. Selanjutnya, oksihemoglobin akan melepaskan oksigen ke dalam jaringan tubuh atau sel, yaitu yang sesuai dengan reaksi HbO2 menghasilkan Hb plus O2. Kemudian oksigen diterima oleh mitokondria untuk digunakan pada proses oksidasi. Proses oksidasi akan menghasilkan karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida akan berdifusi masuk ke kapiler vena darah. Karbon dioksida ini akan diangkut oleh kapiler vena darah menuju alveolus dalam paru-paru. Proses pengangkutan gas karbon dioksida ini melalui 3 cara, yang nantinya akan ada penjelasan di slide untuk selanjutnya. Kemudian, ini adalah pertukaran oksigen. Bisa dilihat pada gambar yang telah tertera. Proses pertukaran oksigen dari alveolus ke dalam darah, dan setelah berada di darah, oksigen dibawa ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Dan berikut adalah pertukaran oksigen. Sebagian besar oksigen oleh hemoglobin dalam sel darah merah. Sebagian besar diangkut oleh hemoglobin dalam sel darah merah. Hb4 plus 4O2 dalam paru-paru akan menghasilkan 4HbO2. Kemudian 4HbO2 dalam jaringan akan menghasilkan Hb4 plus 4O2. Proses pengikatan dan pelepasan oksigen ini dipengaruhi oleh kadar oksigen, karbon dioksida, dan juga tekanan oksigen. Kemudian selanjutnya yaitu pertukaran karbon dioksida. Ini juga sudah tertera pada gambar di mana proses pertukaran karbon dioksida dari sel-sel jaringan ke dalam darah. Setelah berada di dalam darah, karbon dioksida dibawa ke alveolus untuk dikeluarkan. Dan berikutnya adalah penjelasan mengenai pertukaran karbon dioksida, di mana pertukaran karbon dioksida ini terjadi dengan menggunakan 3 cara. 3 cara pengangkutan karbon dioksida adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu karbon dioksida larut dalam plasma dan membentuk asam karbonat. Mekanisme terjadinya reaksi ini hanya menggunakan 5% dari total karbon dioksida yang ada dalam plasma. Reaksinya yaitu karbon dioksida ditambah air menghasilkan H2CO3. Kemudian cara yang kedua yaitu karbon dioksida diangkut dengan membentuk karbaminohemoglobin. Karbon dioksida ini bersifat berdifusi ke dalam sel darah merah dan berikatan dengan amin atau NH2. Amin merupakan protein dari hemoglobin. Proses ini hanya memanfaatkan 30% dari total karbon dioksida yang ada. Yang secara sederhananya, reaksi karbon dioksida dengan hemoglobin dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu karbon dioksida ditambah hemoglobin menghasilkan HbCO2. Kemudian untuk cara yang ketiga, yaitu karbon dioksida diangkut dalam bentuk ion bikarbonat atau HCO3-. Proses ini berantai dan disebut pertukaran klorida. Karbon dioksida bersenyawa dengan air, membentuk asam karbonat yang mengurai menjadi H+ plus HCO3-. Reaksinya yaitu CO2 ditambah H2O menghasilkan H2CO3 plus H+ plus HCO3-. Reaksi ini dibantu oleh enzim karbonat anhidrase. Ion bikarbonat akan keluar dari sel darah merah dan masuk plasma darah. Kedudukan ion bikarbonat diganti dengan ion klorida. Proses reaksi memanfaatkan sekitar 60% dari total karbon dioksida. Kemudian, gangguan dan kelainan sistem pernafasan.
Tahukah kalian bahaya rokok bagi kesehatan? Di mana di situ telah tertera bahwa bahan-bahan yang terkandung pada rokok yaitu aseton, di mana aseton ini biasanya digunakan sebagai penghapus cat. Kemudian ada hidrogen cyanida yang biasa digunakan sebagai racun untuk hukuman mati. Kemudian toluidin, amonia yang digunakan sebagai pembersih lantai, nafilamin, uretan, metanol yang digunakan sebagai bahan bakar roket, toluena sebagai pelarut industri, arsenik yang biasa digunakan sebagai racun semut putih, pirene, dimetilrosamin, fenol, butane, bahan bakar korek api, kemudian napalen, kapur barus, kadmium yang bisa dipakai untuk aki mobil, dan polonium 210, karbon monoksida atau gas dari knalpot, benzopiren, dan vinyl klorin atau bahan plastik PVC. Di mana bahan-bahan ini apabila masuk ke dalam tubuh akan menyebabkan kerusakan pada tubuh atau akan membahayakan tubuh dan bisa jadi menyebabkan kelainan pada tubuh. Dan selanjutnya, untuk penjelasan mengenai kelainan sistem pernafasan akan saya serahkan kepada rekan saya. Untuk Dian, dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah mengenai kelainan sistem pernapasan. Di sini kami memilih beberapa jenis kelainan sistem pernapasan. Yang pertama yaitu ada chronic obstructive pulmonary disease atau COPD, yang merupakan penyakit paru-paru kronik yang ditandai oleh hambatan aliran udara di saluran nafas yang bersifat progresif non-reversible atau reversible parsial. Hambatan aliran udara pada COPD berhubungan dengan adanya respon inflamasi paru terhadap partikel atau gas beracun atau berbahaya. Hubungan antara rokok dengan COPD merupakan hubungan dose-response, artinya lebih banyak batang rokok yang dihisap setiap hari dan lebih lama kebiasaan merokok, maka resiko penyakit yang ditimbulkan akan lebih besar. Paparan kronik terhadap partikel dan gas berbahaya ini menyebabkan respon inflamasi yang bersifat progresif dan irreversible. Hal ini memicu kerusakan jaringan dan pelebaran ruang alveolar. Yang selanjutnya yaitu kelainan pernapasan ada emfisema. Emfisema adalah penyakit kronis atau jangka panjang akibat kerusakan pada alveolus, yaitu kantong udara kecil pada paru-paru. Kondisi ini dapat menyebabkan penderitanya sesak atau sulit bernafas. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida ketika bernapas. Pada penderita emfisema, alveolus mengalami kerusakan dan pecah sehingga terbentuk satu kantong udara besar. Terbentuknya kantong udara tersebut mengakibatkan luas area permukaan paru-paru menjadi berkurang dan kadar oksigen yang mencapai aliran darah pun menurun. Selain itu, rusaknya alveolus juga akan mengganggu proses keluarnya udara berisi karbon dioksida dari paru-paru. Akibatnya, paru-paru bisa membesar secara perlahan karena udara terperangkap dan menumpuk di dalam kantong udara. Penyebab emfisema adalah paparan jangka panjang zat yang dapat mengiritasi paru-paru, misalnya seperti asap rokok, polusi udara, serta asap atau debu bahan kimia dari lingkungan. Selanjutnya, kelainan sistem pernapasan yaitu ada bronkitis. Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada saluran utama pernapasan atau bronkus. Bronkus berfungsi sebagai saluran yang membawa udara dari dan menuju paru-paru. Seorang yang menderita bronkitis biasanya ditandai dengan munculnya gejala batuk yang berlangsung selama 1 minggu atau lebih. Secara umum, bronkitis terdiri atas 2 tipe, yaitu bronkitis akut dan bronkitis kronis. Bronkitis akut merupakan kondisi umum yang dialami oleh anak berusia di bawah 5 tahun. Bronkitis tipe akut biasanya pulih dengan sendirinya dalam waktu 1 minggu hingga 10 hari. Namun, batuk yang dialami dapat berlangsung lebih lama. Bronkitis kronis, bronkitis tipe ini biasanya dialami oleh orang dewasa berusia 40 tahun ke atas. Bronkitis kronis dapat berlangsung hingga 2 bulan dan merupakan salah satu penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK.
Selanjutnya yaitu ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah kondisi ketika sel ganas atau kanker terbentuk di paru-paru. Kanker ini lebih banyak dialami oleh orang yang memiliki kebiasaan merokok dan merupakan satu dari 3 jenis kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia. Walaupun sering terjadi pada perokok, kanker paru-paru juga bisa terjadi pada orang yang bukan perokok, terutama pada orang yang sering terpapar zat kimia di lingkungan kerjanya atau terpapar asap rokok dari orang lain, atau biasanya merupakan perokok pasif. Selanjutnya yaitu ada pneumonia. Pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia ini merupakan memiliki gejala yang ringan hingga berat. Beberapa gejala yang umum dialami penderita pneumonia adalah batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Pada kondisi ini, infeksi menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara atau alveoli di salah satu atau kedua paru-paru. Akibatnya, alveoli bisa dipenuhi cairan atau nanas sehingga menyebabkan penderitanya sulit bernapas. Pneumonia terjadi akibat adanya infeksi bakteri, virus, dan jamur. Pada orang dewasa, pneumonia paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri. Selanjutnya yaitu ada rinitis. Rinitis adalah peradangan atau iritasi di lapisan dalam hidung yang ditandai dengan gejala berupa pilek, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Berdasarkan penyebabnya, rinitis dapat bersifat ringan dan tidak mengganggu aktivitas atau berat hingga mengganggu tidur, bahkan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Bila rinitis terjadi secara berkepanjangan, dapat timbul komplikasi berupa sinusitis, infeksi telinga tengah, atau polipitum. Rinitis paling sering muncul akibat alergi, misalnya terhadap bulu hewan peliharaan, serbuk sari, asap, dan debu. Selain itu, infeksi obat-obatan dan perubahan cuaca juga dapat menyebabkan rinitis. Selanjutnya di slide ini merupakan penjelasan singkat mengenai kelainan atau gangguan paru-paru yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.